Took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed. I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this weight. Halo semuanya, selamat datang di podcast pendidikan terbaik di bawah langit Ibu Pertiwi ini yang mengalahkan kepala-kepala sekolah korup, guru-guru gak kompeten, penerima beasiswa LPDP, panitia PPDB, Kemdikbud, dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas isu-isu yang relevan dalam bidang pendidikan. Saya, Muhammad Rifki Janjani, hadir di sini bersama 3 rekan kuliah saya yang luar biasa. Yang pertama ada Andika Pangestu, Muhammad Fadli Raffiansah, dan Muhammad Rizal Bucareli. Kami siap untuk menjelajahi topik menarik ini bersama Anda. Jadi, mari kita mulai. Entah kenapa ya, isu pendidikan selalu menjadi topik yang penting dan menarik untuk dibahas. Pertama-tama, mari kita bahas tentang peran teknologi dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu ya, sekarang teknologi udah makin maju dan variatif gitu, banyak banget. Terlebih lagi penggunaannya dalam dunia pendidikan. Nah, apa sih pendapat kalian gitu tentang penggunaan teknologi di kelas? Dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran? Saya pikir ya, teknologi kan udah banyak bawa manfaat di bidang pendidikan. Dengan adanya gadget, internet, kita dapat mengakses informasi dengan cepat dan memperluas pengetahuan tentang apapun itu. Namun, penting bagi pendidik seperti guru untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijaksana dan tidak menggantikan interaksi sosial pada waktu pembelajarannya. Benar banget itu, Mas Dika. Teknologi bisa jadi alat yang hebat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tapi, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak kesenjangan aksesnya. Seperti yang kita tahu, nggak semua peserta didik punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Jadi, penting banget bagi pemerintah dan sekolah buat ngebantu semua siswa supaya bisa akses teknologi dengan setara. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas teknologi kepada peserta didik, misalnya smartphone atau laptop. Dengan begitu, pembelajaran bisa menjadi lebih baik. Saya setuju, tetapi selain mengatasi kesenjangan akses, penting juga bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di kelas benar-benar memberikan manfaat dalam proses pembelajaran. Teknologi harus digunakan sebagai alat bantu yang mendukung metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Dalam menghadapi era digital ini, pendidikan harus terus beradaptasi dan menggunakan teknologi sebagai alat yang positif untuk memperkaya pembelajaran. Ya, memang sudah seharusnya standar pendidikan memainkan peran kunci dalam mengukur kualitas dan keberhasilan sistem pendidikan. Namun, kita juga harus mempertimbangkan pendekatan psikologis terhadap peserta didik juga. Standar yang terlalu kaku dapat mengurung kreativitas dan kebebasan belajar para peserta didik. Padahal kan pendidikan harus mampu mengembangkan potensi unik setiap individu. Saya setuju. Selain itu kan, evaluasi pendidikan juga harus melibatkan lebih dari sekadar tes. Kita perlu memberikan perhatian pada penilaian formatif, pengamatan langsung, dan juga kerjasama yang dapat memberikan gambaran lebih tentang kemampuan kemajuan siswa. Betul sekali. Dalam dunia pendidikan, kita nggak bisa mengabaikan pentingnya inklusi dan keberagaman. Setiap anak punya hak yang sama buat dapetin pendidikan yang bagus, tanpa peduli latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka. Makanya, kita perlu banget bikin lingkungan yang inklusif, yang artinya semua siswa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka. Jadi, semua siswa punya kesempatan yang sama buat ikut serta sepenuhnya dalam pendidikan dan mencapai potensi terbaik mereka. Penuhnya saya sangat setuju. Tetapi, inklusi bukan hanya tentang memasukkan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang biasa, tetapi juga tentang menciptakan budaya yang menghargai keragaman dan mempromosikan kesetaraan. Guru dan tenaga pendidikan harus melengkapi dan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan pendidikan inklusif di kelas. Betul sekali, Rija. Tapi di balik itu semua, peran keluarga atau orang tua dalam pendidikan juga sangat penting loh. Yang dimana keluarga juga merupakan bagian dari tripusat pendidikan. Makanya kita gak bisa anggap sepele. Nah, menurut kalian nih,
Bagaimana kita bisa melibatkan orang tua secara aktif dalam pendidikan anak-anak? Orang tua kan mitra penting ya di dunia pendidikan ini. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antar sekolah dan orang tua sangat penting gitu. Sekolah dapat mengadakan pertemuan diskusi atau acara yang melibatkan orang tua untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kurikulum, tujuan pembelajaran, dan perkembangan anak-anaknya. Selain itu, teknologi juga bisa membantu melibatkan orang tua dalam pendidikan. Misalnya nih, lewat platform digital yang bisa bikin orang tua lihat perkembangan akademik anak-anaknya, bisa komunikasi sama guru, atau mendapatkan sumber daya pendidikan tambahan. Jadi, orang tua bisa ikut aktif dan terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, meskipun jarak jauh. Itu tuh jadi lebih mudah kan? Jadi, teknologi enggak cuma membantu siswa doang, tapi juga bikin keterlibatan orang tua jadi lebih gampang. Pastinya, betul. Tetapi orang tua juga harus didorong untuk aktif dalam mendukung pembelajaran di rumah. Mereka dapat membantu dengan memberikan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong anak-anak untuk membaca, melibatkan mereka dalam kegiatan kreatif, dan mendukung mereka dalam menjalani rutinitas belajar yang seimbang. Betul, melibatkan orang tua sebagai mitra pendidikan di sini bukan hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tapi juga membangun hubungan yang lebih baik gitu antara sekolah dan keluarga. Tapi ya nih, ngomong-ngomong, kita dari tadi udah ngomong panjang lebar gini, kalian ngerasa gak sih kalau mata kuliah pengantar pendidikan itu bikin kita makin kritis gitu ke berbagai hal tentang pendidikan kayak tadi gitu, udah banyak. Aku sendiri sih ngerasa ya, soalnya dengan adanya mata kuliah ini, jendela cakrawala tentang pendidikan itu semakin luas. Nggak di situ-situ aja gitu, kayak bikin kita sadar bahwa pendidikan tuh gak cuman kegiatan transfer ilmu dari guru aja, tapi pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kepribadian, mempersiapkan menjadi individu yang berkualitas, serta berfungsi untuk mengajarkan berbagai macam pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Nah, bagi aku sih ya, mata kuliah pengantar pendidikan ini buat aku sadar seberapa penting pendidikan bagi setiap individu dan keberlangsungan hidup masyarakat gitu. Dari aspek-aspek isi mata kuliahnya juga sangat penting bagi mahasiswa untuk memicu semangat mereka untuk ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan pendidikan agar Indonesia lebih baik. Setuju tuh Bang Dika. Kalau menurut saya, mata kuliah pengantar pendidikan ini sangat bermanfaat karena dengan mempelajari mata kuliah ini, kita dapat memahami konsep dasar dan orientasi tujuan fundamental pendidikan nasional Indonesia. Kita juga dapat memahami isu-isu penting dalam pendidikan, baik dari segi mikro atau individu, segi meso atau lembaga pendidikan, maupun makro, sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemahaman ini akan membantu kita mengembangkan pengembangan kritis dan kemampuan analisis yang penting dalam bidang pendidikan. Pendapat kalian sangat betul, tetapi selain itu, mata kuliah ini juga membantu kita mengenali berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti kesenjangan pendidikan, kurikulum yang relevan, teknologi dalam pembelajaran, dan masih banyak lagi. Dengan pemahaman ini, kita dapat menjadi mahasiswa yang lebih berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan. Dalam mengakhiri perbincangan ini, penting bagi kita semua untuk terus memperhatikan isu-isu pendidikan dan berperan aktif dalam meningkatkan sistem pendidikan kita. Semua orang memiliki peran penting dalam pendidikan, baik itu guru, siswa, orang tua, ataupun pemerintah. Benar, dengan berdiskusi, berbagi ide, dan bekerja sama, kita dapat menciptakan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan memberdayakan setiap individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami mengenai isu pendidikan dan pengantar pendidikan. Kami harap pembahasan ini memberikan kawasan yang baru dan memotivasi Anda untuk terlibat dalam perubahan positif dalam dunia pendidikan. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! 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 Kami tutup podcast ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah.
Tetap 9 Nah, menit. seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.